Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Satu semester sudah dilewati. Cepat ya saudara ya. Kayaknya baru kemarin kita Natalan, baru kemarin kayak kita masuk di Januari, sekarang sudah bulan Juli. Dan saya terus akan memberikan pengajaran kepada saudara tentang aku yang sejati. Kita sedang mengeksplor tentang aku, yakni jiwa. Menemukan aku yang sejati itu mahal, saudara. Minggu lalu, Bapak Ibu, atau minggu ini, saya diajak anak saya nonton bioskop. Saya berpikir, iyalah, liburan mereka tidak kemana-mana, mereka ngajakin nonton, oke. Saya ikuti. Saya tanya film apa yang? Film F1, Pak. Saya langsung bilang soal balap-balapan. Saya punya pengalaman nonton film balap-balapan itu nggak seru gitu. Sudah beberapa film tentang film balapan itu bagi saya angle gambarnya nggak bagus, jadi saya bilang, males lah. Tapi Brad Pitt, Pak, yang main. Nah, langsung saya berpikir, nih kalau bintang film papan atas yang main pasti bagus gitu. Brad Pitt kan salah satu orang yang saya tahu kalau mau ngambil sebuah film, filmnya tuh dia perhitungkan sungguh. Maka saya nonton film itu. Dan habis nonton beberapa hari kemudian si Shiloh tuh belaga-belaga kayak itu yang jadi Brad Pitt di situ. Main kartu lah dan sebagainya. Saya cuma bilang, yang tahu nggak, film itu tuh film orang sakit jiwa. Saya bilang. Mereka entah mendengarkan saya apa tidak, atau menganggap remeh omongan saya apa tidak. Tapi saya bilang, itu film orang sakit jiwa. Terus saya jelaskan. Brad Pitt itu kamu tahu nggak? Saya lupa tokonya siapa. Ya, apa namanya? Yang jadi Brad Pitt itu siapa tokonya? Di F1 itu? Sonny Hayes ya. Si Sonny Hayes itu sakit jiwa, saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, dia setiap mau balapan dia doa dulu. Dia bersujud di samping mobil F1-nya, ya. Pembalap-pembalap lain tidak. Tapi setelah dia balapan dan dia menang, dia dengan mudahnya meninggalkan itu area balap, padahal dia baru menang. Dia digambarkan dalam film itu, Sonny Hayes itu menang di NASCAR. NASCAR itu balap mobil 24 jam di Amerika, dia juara. Kemudian di F1 juga dia juara. Tapi habis dia juara, ya, dia langsung kabur. Saya bilang, ini orang yang tidak punya tujuan hidup, ya. Nggak punya goal. Di film itu, Sonny Hayes itu digambarkan seorang duda. Dan ada perempuan yang menyukai dia. Orang kalau kesepian, terus bertemu dengan wanita yang cantik, wanita yang bisa mengisi kekosongan hatinya, mestinya dia stay di situ. Tapi dia tinggalkan juga. Saya bilang ini orang sakit jiwa. Dalam film itu tidak digambarkan dia sakit jiwa, tapi saya membayangkannya, iya nih, ini film orang yang tidak punya tujuan hidup. Dia selalu habis menyelesaikan misinya, dia cari tantangan lain. Digambarkan dalam film itu dia mencari kepuasan kalau dia di belakang kebo di balap. Ketika dia ada di depan, dia mulai seperti orang terbang dan dia merasa menemukan dirinya di situ. Makanya setiap dia juara, dia tinggalkan, dia cari tantangan baru. Hatinya kosong. Dia mau mencari apa yang memuaskan hatinya, tapi tak pernah bisa. Bayangin, sudah dapat piala, ditawarkan untuk dapat kontrak baru, ya, dia tinggalkan. Saya bilang ini orang yang sakit. Ketika uang datang padanya, ketika wanita datang padanya, dia tidak mau menerima itu. Dia tinggalkan untuk mencari tantangan yang baru. Dunia ini seperti ini, Bapak Ibu. Minggu lalu saya bicara soal jiwa yang tertinggal. Subtemanya minggu lalu, ketika roh terhubung, tapi jiwa kosong dan terluka. Saya bilang minggu lalu banyak orang Kristen badannya di gereja. Banyak orang Kristen tuh berdoa in the name of Lord Jesus. Banyak orang Kristen itu kesana kesini melayani seolah-olah dia sibuk.
Wah, ini seorang pelayan Tuhan yang radikal, pelayan Tuhan yang luar biasa. Di mana-mana ada dia. Tapi sebenarnya orang ini sedang kosong jiwanya. Dia kemana-mana pelayanan karena hatinya tidak tentram. Dan jangan bilang saudara tidak seperti itu. Saya selalu dari satu sisi membanggakan ketika saya dulu lahir baru. Saya kan pernah bersaksi berkali-kali bahwa ketika saya lahir baru, setiap hari saya di gereja. Kecuali Senin, karena di gereja kami dulu Senin tidak ada ibadah. Tapi saya tahu ada gereja lain, ada persekutuan doa yang selalu bikin hari Senin. Kenapa? Karena dia tahu kalau hari Senin ngundang pendeta manapun pasti bisa. Makanya dia bikin persekutuan doanya di hari Senin. Di mana semua gereja libur. Jadi badan saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di gereja. Tapi kalau boleh jujur saya di gereja bukan haus akan Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Bukan begitu kalau boleh jujur. Saya kesana karena bingung aja kalau di rumah. Karena saat itu kan saya habis putus sama pacar. Yang sudah bertahun-tahun saya pacarin. Kalau di rumah itu ngelihat telepon, zaman itu masih telepon, sudah punya handphone gitu ya. Itu kebayangannya pengen telepon dia. Iya gak sih? Daripada saya begini, ya udah badan saya di gereja. Kalau di gereja tuh otomatis gak kepikiran gitu. Makanya hari Minggu dari ibadah paling pertama sama ibadah paling terakhir, saya tuh paling sering di Panin Bank. Karena Panin Bank tuh dari pagi sampai malam ada 2 gereja. Ada hall A, hall B-nya. Bosan di hall A, pindah ke hall B. 2 gereja yang berbeda, tapi badan saya di situ. Tapi pulang gak dapat apa-apa. Tetap kosong. Inilah saya bilang di dunia saat ini yang serba canggih dan terkoneksi. Justru banyak jiwa yang kehilangan arah. Lapar kayaknya, tapi gak tahu apa yang harus dimakan. Banyak suara yang dia dengar di telinganya, tapi dia tidak bisa bahkan mendengarkan suara Allah. Bahkan suara hati yang terdalamnya saja dia tidak bisa dengar. Manusia hari ini banyak yang buta dan tuli. Minta maaf. Senggol kiri kanan. Jangan-jangan lo yang buta dan tuli. Tema hari ini mempertajam yang minggu lalu. Saya beri judul tema, jiwa yang bising. Ketika jiwa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Bapak Ibu, biji mata Tuhan. Di era yang serba tahu ini. Bapak Ibu jangan lagi sama saya, jangan lagi jadi orang yang bodoh. Yang gampang bertanya, ini apa sih? Ini seperti apa sih? Saya sering tuh agak ngedumel sama anak saya yang kecil, bahkan sama istri saya. Yang dikit-dikit tanya, ini gimana ya Pak? Ini apa ya Pak? Kenapa? Karena hari ini tuh kita mestinya sudah ada di zaman yang serba tahu. Dengan Bapak Ibu punya ChatGPT, benar nggak? Bapak Ibu punya AI, punya Gemini, punya DeepSeek. Kalaupun itu belum paham, Bapak Ibu tinggal cari nih Mbah Google aja. Apa sih yang nggak bisa dijawab oleh mereka? Ibu mau bikin semur jengkol untuk pertama kalinya, nggak tahu bumbunya apa, tinggal cari aja di ChatGPT. Tolong dong ChatGPT, resep semur jengkol kayak gimana? Resep bikin rendang yang paling enak itu gimana? Mereka akan bikinin resep yang presisi. Mau menu makanan dari luar angkasa sekalipun kalau ada, pasti bisa juga. Nanya apa sekarang yang gak bisa? Saya kemarin dikasih Pak Lesmana ikan gapi. Tahu gak yang saya kerjain? Saya tanya itu, karena saya kalau udah pelihara binatang itu pengen tahu gitu loh. Pak Lesmana udah jelasin, tapi kan tetap aja kan pengen tahu kan. Daripada gue nonton YouTube yang gak jelas itu siapa, mendingan gue nanya ChatGPT aja. Ini gimana bisa muncul begini? Ini di breeding pakai apa bisa begini warnanya? Makannya gimana? Umurnya berapa? Sekarang ini mungkin ilmu saya udah setara Pak Lesmana. Dengan tadi, dari ChatGPT itu aja. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, sekarang ini semuanya serba era tahu. Jadi jangan bilang sama saya, Pak gimana ya Pak? Pak ini gimana ya Pak? Apa yang kau pakai dengan handphonemu kalau kau mau begitu?
Makanya hari ini, saudara yang dengerin khotbah saya ini, mestinya saudara juga jangan jadi orang yang kayak orang-orang zaman dulu. Saya bilang sama saudara kan, di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai abad belasan, sampai ketika mesin cetak itu ada, itu orang Kristen kalau datang ke gereja, itu pokoknya lugu. Lugu tuh gimana? Ya pokoknya apa yang dikatakan pendetanya, pastornya, apapun sebutan dia kepada hamba Tuhan itu, dia telan mentah-mentah. Dia nggak bisa konfirmasi apapun, Pak, Bu. Maka gereja zaman itu kalau gereja sudah berkata, Bapak Ibu A, maka semua orang Kristen pasti A. Saudara B, maka semua orang Kristen pasti B. Kenapa? Jemaat yang datang ke gereja itu tidak bisa mengkonfirmasi apakah yang disebut A atau B itu benar apa tidak. Kenapa Pak C? Karena zaman dulu orang Kristen yang ke gereja nggak punya Alkitab. Aduh. Sebelum ada mesin cetak, siapa yang punya Alkitab? Yang punya Alkitab cuma biara. Cuma gereja besar. Karena zaman dulu sebelum ada mesin cetak kan kalau mau punya Alkitab harus disalin tangan. Siapa yang mau capek-capek nyalin dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau bukan para suster, para bruder yang ada di biara-biara yang harus menghabiskan 24 jam di sana. Kalau dia tidak nulis, apa yang dia kerjakan? Suntuk loh, 24 jam di sana. Kebanyakan orang Kristen tuh lugu gitu loh. Pak, di biara tuh pasti orang berdoa. Hei, masa berdoa 24 jam sehari? Sama lugunya banyak orang Kristen kalau dulu di zaman saya jadi sekolah STH, itu masih jarang STT. Jadi kalau udah lulus STH tuh dipikirnya orang Kristen. Kalau ada pendeta sudah punya sarjana teologi, itu pasti hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Dipikirnya kita sekolah S1 tuh ngapalin Kejadian sampai Wahyu, kagak. Bahkan saya berani berkata banyak pendeta yang sudah punya gelar STH sampai MTH sampai DTH sekalipun, saya berani pastikan gak semuanya, bahkan hanya minoritas yang sudah membaca Kejadian sampai Wahyu dengan tuntas. Karena kita memang tidak diajar untuk baca Alkitab di sana. Kita belajar teologi di sana. Bapak Ibu tahu nggak? Di sekolah teologi itu kita belajar Pancasila. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Etika. Filsafat. Kita belajar hal-hal yang tidak ada kaitan dekat dengan Alkitab kita. Jadi kalau ada pendeta yang sekolah teologi, dia nggak punya hati baca Alkitab, ya dia nggak akan pernah tahu Alkitab, dia cuma tahu teori doang. Nah orang Kristen begitu. Sekarang sudah dengan teknologi, terus pendetanya ngomong apa? Amin. Tanpa konfirmasi. Lah sekarang apa susahnya sih? Kalau pendetamu ngomong apa gitu, didengar dulu, dikonfirmasi dengan ayat Alkitab, yang dimana kita semua punya Alkitab di rumah kita. Kalau Bapak Ibu hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, kalau jadi orang Kristen yang bodoh, saya masih bisa terima. Karena memang gak punya akses. Makanya sekarang berkali-kali saya bilang, kalau ada gereja hari ini yang terlalu percaya sama doktrin di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, ini gereja yang aneh bagi saya. Kenapa aneh? Karena bahkan para hamba-hamba Tuhan yang hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, belum tentu semuanya bisa baca. Nangkep gak Bapak Ibu? Di zaman RA Kartini aja, di zaman abad 18, 19 di Indonesia saja, masih banyak orang yang buta huruf. Di zaman saya kecil tuh banyak yang buta huruf. Saya punya pembantu namanya Mbok. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Susah kalau nyuruh dia beli belanjaan. Yang dia tahu cuma uang doang. Kalau uang ngerti, tapi kalau suruh nulis dia gak bisa. Bayangin, saya hidup di tahun 1975, 1980, 90-an, itu saya punya mbok dari kampung gak bisa baca tulis sama sekali. So, lu bayangin, manusia di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, gak semuanya bisa baca tulis. Dan kau pikir semua pendeta-pendeta yang disebut bapak-bapak gereja itu semuanya bisa baca tulis? Belum tentu Bapak Ibu. Terus kita mempercayakan iman kita kepada mereka. Come on. Sekarang kita di era yang maha tahu, serba tahu. Makanya nanti ke depan manusia tidak lagi peduli sama Allah. Manusia mau menjadi Allah. Itu kenapa dalam program-program saya mengingatkan itu kepada orang yang mau dengarkan saya. Allah apa nggak mungkin manusia itu nggak percaya sama Allah. Hey, sebentar lagi nggak butuh.
Karena dengan teknologi semua manusia bisa umur panjang hari ke depan. Dengan teknologi semua jadi pintar tanpa sekolah. Di hari Polri ulang tahun, banyak netizen yang bangga Polri punya robot jalan kaki, anjing robot. Saya udah dapat informasi itu 3 tahun lalu. Di Cina itu jadi mainan. Indonesia tuh negara terbelakang. Sampai robot-robotan tuh dipikir Polri kita, polisi kita sudah canggih. Kagak, itu di Cina. Itu jadi mainan, itu bisa dibeli. Orang biasa bisa beli. Harganya sekitar 1 miliar. Kalau beli langsung di Amazon atau di toko-toko online. Dan polisi kita cuma bisa begitu doang. Kayak mainan begitu dianggap teknologi, enggak. Kita ketinggalan zaman, makanya kita terlalu terkagum-kagum sama begituan. Kenapa? Karena banyak saudara tidak mau melihat dunia yang sudah canggih di luar sana. Banyakan kita tuh seperti katak dalam tempurung, termasuk orang Kristen. Orang Kristen tuh banyak seperti katak dalam tempurung. Yang dia tahu ya cuma yang dia dengar doang. Dia nggak pernah keluar, dia nggak pernah lihat di luar sana bahwa kekristenan sudah berkembang sedemikian rupa. Coba dibuka firman Tuhan, Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11 berkata demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Yahweh. Perhatikan baik-baik, ada kata Yahweh di situ, ada kata Tuhan di situ. Itu terjemahan saya. Kalau kau baca Alkitabmu, itu Tuhan dua-duanya. Padahal kalau kita belajar bahasa Ibraninya, yang satu pakai kata Adonai, Adonai Elohim, Tuhan Allah. Yang satunya itu menggunakan kata Yahweh. Tapi oleh LI diterjemahkan sama-sama menjadi Tuhan. Itu yang berkali-kali saya bilang, ayo kita kritisi Alkitab gini. Ketika saya bilang begitu, saya digebukin banyak orang. Padahal yang saya ngomongin fakta. Adonai dengan Yahweh itu 2 orang yang berbeda, 2 oknum yang berbeda. Yahweh bisa kita panggil Adonai, Yahweh bisa kita panggil Tuhan. Tapi nggak semua Tuhan adalah Yahweh. Orang yang punya tanah dipanggil juga Adonai oleh budaknya. Istri-istri memanggil suaminya Adonai juga di zaman itu. Dikatakan dalam Amos tadi, aku akan mengirimkan yang warnanya kuning, kelaparan ke negeri ini. Kelaparan akan mendengarkan firman Yahweh. Memang itu faktanya hari ini. Banyak gerakan kemana-mana. Ada gereja yang untuk masuk ke gerejanya aja harus ngantri. Saya nggak iri dengan hal seperti itu Bapak Ibu. Itu sudah saya dengar dulu. Di Amerika ada gereja yang pakai atau membeli stadion basket. Dan kalau mau masuk ke sana harus ngantri tiket sehari sebelumnya. Kayak bioskop. Jadi duduknya harus di tempat di mana dia dapat tiket itu. Full ngantri. Tapi saya nggak pernah bangga dengan kayak gitu-gitu. Kenapa? Banyak di sana yang begituan tuh FOMO. Fear of missing out. Merasa kalau sudah ada di gereja itu, ada di ruang ibadah itu, dia merasa dia sudah tune in dengan zaman. Banyak orang yang di gereja seperti itu, pulang tetap kosong. Dunia kita dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Ada kelaparan, haus akan kebenaran, tapi ternyata banyak orang yang berpikir dia sudah dapat makanan itu, pulang tetap lapar. Nangkep saudara? Tetap lapar. Dunia hari ini dipenuhi dengan informasi. Saya bilang, apa sih yang gak bisa kau dapatkan? Informasi apa yang tidak bisa kau dapatkan hari ini? Informasi berlimpah. Tapi kita tidak bisa memaknainya dengan sungguh. Suara seperti apa yang mau kau dengar hari ini? Dulu zaman saya masih muda, itu kalau mau tidur, atau kalau mau belajar, harus saya pesan kaset sama teman saya. Terus saya bilang, tolong dong bro, rekamin lagu-lagu yang slow. Lagu-lagu yang beatnya slow. Supaya kalau gue belajar, gue bisa, kalau ada yang instrumental, boleh deh. Dulu ada, siapa namanya? Richard Clayderman. Siapa sih yang pemain piano itu? Saya lupa namanya tuh. Ya. Itu kan zaman saya dulu, yang sejaman sama saya tahu tuh. Ya. Itu kan main musiknya keren banget. Ada Kenny G.
yang main saksofonnya keren di zaman saya. Harus ngerekam dulu pakai kaset, pita kaset. Zaman saya SMA masih pita kaset Bapak Ibu. Terus saya dengar pakai headphone saya. Terus saya tidur. Hari ini nggak perlu kayak gitu-gitu, nggak perlu susah-susah. Saya mau denger lagu apa di YouTube 24 jam. Bisa. Ada orang bikin video lagu di YouTube 12 jam menemani tidur. Bayangin itu lagu 12 jam. Dia bikin sedemikian rupa. Jadi kita pokoknya on ke situ, udah lagunya akan muter terus. Sampai kita nggak tahu tuh lagu diulang-ulang apa enggak, karena udah pasti tidur dong. Pokoknya 12 jam aja. Mau yang pakai piano kek, yang pakai gitar kek. Suara sekarang banyak kita dengar. Tapi dari suara yang banyak kita dengar itu, jarang yang bisa membentuk diri kita. Cuma lewat gitu aja. Kita mestinya hidup dalam konektivitas dengan jaringan di mana-mana. Bapak Ibu hubungi teman kita yang di luar negeri begitu mudahnya hari ini. Dunia sepertinya tidak ada jarak lagi. Kemarin saya sharing di WhatsApp group membership kita. Di Cina dan di Amerika sana, orang kalau nonton basket udah lihat hologram. Kalau kita di Indonesia nonton basket masih pakai TV layar besar. Di luar sana itu udah kayak nonton kayak papan karambol gitu ya. Terus kita bisa lihat itu hologramnya. Misalnya NBA siapa gitu. Atau Real Madrid sama Barcelona lagi main. Kita bisa lihat itu kayak orangnya bener hologram kecil. Teknologinya udah canggih. Saya bilang ke depan tuh kita telepon handphone itu dalam 10 tahun mendatang pegang omongan saya. Itu akan punah. Karena orang terkoneksi nanti dengan hologram udah. Dengan hologram, Pak Prana di rumahnya, saya di sini, ya kita bisa berhubungan. Tapi bukan cuma voice doang, saya bisa lihat Pak Prana. Pak Prana lagi ngopi, wah bro lagi ngopi bro. Padahal saya nggak ada di situ. Kenapa? Karena saya bisa lihat hologram dia di depan saya. Dia ngupil, dia belum mandi. Pokoknya apa yang dia dipakai hari itu, detik itu langsung bisa saya lihat. Bukan lewat video call, tapi lewat hologram. 3 dimensi. Dan itu akan ke depan seperti itu. Di tengah konektivitas zaman yang seperti ini. Tapi justru kata Alkitab, kasih semakin dingin. Dulu zamannya saya, teman-teman saya yang kuliah keluar kota. Jangan lupa telepon mama ya. Zaman saya dulu interlokal mahal mah gitu ya. Bu Neta paling gak tahu kan. Interlokal harus ke wartel. Ingat gak? Bah ini yang muda-muda mana ngerti wartel ya. Saya harus ke wartel. Ke wartel tuh deg-degan lihat angkanya bergerak cepet gitu loh. Waduh duitnya ada gak nih? Sekarang, makanya dulu tuh, mah kalau aku nanti telepon sebulan sekali aja ya, mah kalau telepon tiap hari nanti aku uang jajannya habis nih. Orang tua kita ngerti. Sekarang udah wifi di mana-mana. Nongkrong di taman, nongkrong di kafe, pasti ada wifi-nya. Tetap aja tuh gak hubungin orang tua. Artinya apa? Hubungan konektivitas sudah begitu gampang dan mudahnya, tapi tetap terputus. Kalau sama orang tua aja begitu, apalagi dengan Bapa di surga. Kenapa banyak orang hidup seperti kosong seperti ini Bapak Ibu? Rohaninya aktif, rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin pelayanan, tapi hatinya tetap kosong. Makanya di luar negeri sana banyak pendeta bunuh diri. Bapak Ibu gak tahu itu kan? Kenapa? Karena kok sukanya nontonnya, dengerinnya, atau dapetin berita tentang artis-artis doang. Kalau artis Korea yang mati bunuh diri, heboh. Tapi kalau pendeta bunuh diri, gak ada yang heboh. Karena dianggapnya pendeta kalau bunuh diri pasti pendeta sesat ya. Kok pendeta bunuh diri? Mestinya kita bertanya kalau ada pendeta bunuh diri berarti something wrong. Kalau sampai pendeta aja bunuh diri gimana jemaat? Pendeta harusnya kuat, menghidupkan dan menguatkan jemaat. Tapi kalau dianya bunuh diri, maka gimana jemaatnya coba? Rohaninya aktif. Tapi kosong. Hari ini banyak jiwa yang lapar Bapak Ibu. Hausnya tidak bisa dipuaskan. Mazmur 42 ayat 2-3 tolong dibuka. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Allah.
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur mengatakan demikian. Penjelasannya biasanya literal. Biasanya ya seperti itulah faktanya. Jiwa itu bicara mengenai nefes dalam bahasa Ibrani. Sudah saya jelaskan dalam khotbah minggu lalu, 2 minggu lalu. Bahwa diri kita sebenarnya itu adalah jiwa. Roh itu berasal dari Allah. Tubuh itu dari debu. Manusia sejati yang mengontrol semuanya itu jiwa, nefes, suke dalam bahasa Yunani. Sukelah yang harus sehat. Kalau suke sehat, suke bisa membuat roh dan tubuh bekerja sama melayani Bapa dengan badan ini. Tapi faktanya banyak jiwa kita sakit. Jiwa kita tersesat. Banyak orang gak tahu apa tujuan hidupnya. Banyak orang gak tahu apa panggilannya. Saya kemarin beberapa hari lalu ngobrol sama Reinhard. Saya cuma bilang sama dia begini. Lo masih muda. Lo bisa ngelakuin apa saja. Yang aneh-aneh lo bisa lakuin. Lo bisa lakuin apa yang gue kerjain, apa yang gak gue kerjain. Tapi yang penting apa callingnya. Calling itu penting. Dan kalau boleh jujur, nih yang segelintir di gereja nih, sudah tahu belum callingnya apa? Belum tentu tahu callingnya apa. Ya pokoknya ngalir aja lah Pak. Kalau ada ke timur ya ke timur, ke barat ya ke barat. Harus tahu callingnya. Calling itu yang membuat jiwa kita akhirnya hidup. Calling itu yang membuat jiwa kita sehat. Pusat hidup. Setiap manusia harus punya keinginan. Jadi jangan dibilang keinginan itu selalu dari setan, enggak. Lah manusia tuh kalau nggak punya keinginan gimana coba? Kita diberikan kerjaan umum, kerjaan spesial. Kerjaan umumnya itu apa? Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Itu semua perintah, semua orang Kristen harus melakukan perintah Allah ini. Amanat agung yang Yesus berikan. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Persis seperti yang Allah berikan kepada Abraham. Kita mengikat perjanjian ya Abraham. Kau disunat dan aku nanti melewati korbanmu dengan api. Setelah ini kau harus ngelakuin. Kau harus jadi berkat bagi segala bangsa. Dan itu tidak dikerjakan Israel. Kalau kau sudah mengikuti materi saya soal pagi berkat bersama Pase, menggambarkan pemahaman saya soal Israel. Banyak orang Kristen mengagumi Israel hari ini. Padahal Israel hari ini tuh tidak sama sekali melakukan firman Allah. Bayangin, Israel itu diberkati. Umat Allah iya. Tapi dia jadi umat Allah harus jadi berkat bagi dunia. Yang dilakukan hari ini oleh Israel apa? Memerangi semua orang. Apakah itu umat pilihan Allah? Orang Kristen sekarang katanya umat pilihan Allah. Yesus yang diikuti itu mengajarkan kasih. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ampunilah musuhmu. Orang Kristen melayani di gereja sama orang tuanya nggak ngobrol. Sama iparnya nggak ngobrol. Orang Kristen model apa ini? Jadi pendeta, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi dia sama keluarga besarnya, yang notabene saudara kandungnya cuma segelintir 2-3 orang, itu pun tak bertegur sapa. Ada pendeta punya gereja besar, keponakannya mau sekolah, mau kuliah aja nggak bisa. Gak peduli dia. Tapi kalau ada jemaatnya yang susah, dia langsung undang ke depan. Di framing lah. Ini kita bantu ya. Wah, tepuk tangan. Padahal keponakannya di kampung mau sekolah aja gak bisa. Kekasih Tuhan. Biji mata Tuhan. Manusia bisa kenyang jasmani. Rohaninya pun terlihat sehat. Tapi jiwanya kosong. Kenapa jiwanya manusia kosong? Karena gak pernah dikasih makan. Di zaman AI, di zaman teknologi tinggi, hari ini kita ada di situ. Dunia tuh menawarkan pengalihan jiwa. Aduh Bapak Ibu, zaman saya kecil, waktu saya belum bertobat, itu kalau mau cari hiburan, harus ke Tanamur dulu. Ya, Pak Pran langsung senyum-senyum tahu berarti dia Tanamur itu apa. Ya. Tanah Abang Timur sana. Ya.
Ada kemana lagi Pak? Apa Pak diskotik zaman kita dulu Pak belum bertobat? Hah? Nah tuh. Harus badan datang ke situ. Sekarang tadi malam saya mau minum tiba-tiba galon kosong. Langsung keluar ngambil galon isi dulu. Habis itu gak bisa tidur lagi ngangkat galon. Bayangin jam 2. Akhirnya saya buka handphone. Itu ada host music live di TikTok. DJ-nya DJ top lagi. Kalau saya sebutin yang anak muda pasti tahu lah. Kalau masih sering ke diskotik, tapi kayaknya sini semuanya udah enggak. Semuanya udah baca Alkitab mulu setiap malam. Artinya saya juga kan, pendeta ini kan bukan cuma dengerin suara-suara surgawi doang ya. Dulu juga pernah musik-musik dunia juga masih suka juga gitu. Waduh enak juga, malah gak bisa tidur kan. Maksudnya nonton itu supaya bisa tidur, malah nonton DJ main musik malah gak bisa tidur. Waduh gila zaman sekarang aja pakai earphone tuh musiknya benar-benar kita ada di situ, tinggal ngebayangin aja bisa. Dunia menawarkan pengalihan jiwa. Orang scroll. Itu ngalihin masalah jiwa tuh. Ya kalau pas scroll, lucu. Tutup, aduh masalahnya ada lagi. Kita nggak mau cari gimana kita dipulihkan jiwa kita, cuma dialihkan doang. Kita tuh modelnya pengennya instan, nggak ada yang instan di dunia ini bro. Kalau jiwa lo sakit, sembuhin. Jangan cuma dialihkan, banyak orang sekarang ini mengalihkan masalah sakit jiwanya dengan apa? Aktivitasnya. Hari ini kan pedal di mana-mana. Saya seneng aja sih olahraga gitu ya. Tapi kita tuh FOMO gitu tuh. Kalau pas tenis semuanya. Kalau pas golf semuanya. Meskipun stick golfnya juga cuma nyewa doang. Sekarang giliran pedal di mana-mana. Bangun lapangan pedal di mana-mana. Beberapa bulan lalu di Villa Melati, Alam Sutra, nggak ada lapangan pedal. Sekarang ini, lapangan pedal yang kalau saya lewatin Villa Melati, Alam Sutra itu udah 2-3. Kemarin saya belum lama diminta untuk ngurapi teman saya. Kalau di Alam Sutra tuh, kalau dari arah Rawakutuk itu ada punya tentara di Seping Tol itu. Saya diminta untuk ngurapin. Teman saya ini kerjasama sama tentara bangun lapangan pedal, lapangan tenis, lapangan badminton di situ. Di Cobra itu juga dia bangun di situ. Saya juga ngurapin tempat itu. Dan full book. Kenapa? Banyak kita tuh FOMO. Main pedal gaya-gayaan aja. Beli raket yang mahal. Nanti nongkrong-nongkrong foto-foto. Main pedal. Keringet dikit aja. Wah keringet sudah bercucuran. Padahal cuma setetes doang. Orang gak pernah lari. Mainnya cuma Kalau olahraga bener mah gak apa-apa. Kita tuh banyakan FOMO. Pegang ngomongan saya kayak tenis kemarin tuh. 2 tahun lalu viral tuh. Ya, sekarang udah ya biasa-biasa aja. Ini pedal juga paling setahun 2 tahun. Banyak kita cuma mengalihkan masalah sakit jiwa kita. Bukan kita mencari pemulihan jiwa dengan sungguh. Nah simulasi memberi kenyataan palsu. Tapi jiwa gak bisa ditipu Bapak Ibu. Maka kita harus bisa membedakan getaran hati itu. Suara jiwa itu harus kau kenali. Ibrani 4 ayat 12 tolong dibuka bro. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Allah dan firman-Nya itu bisa membedakan, bisa menilai mana yang pikiran dan niat hati kita. Seperti memisahkan sendi dan sumsum. Maka kita harus belajar bisa mengelola jiwa kita. Konflik internal, perang akhir zaman yang sudah saya khotbahkan. Saya nggak tahu, saya kemarin dikirimin sama orang FYP masuk ke saya. Ada pendeta masih muda ngomong perang akhir zaman itu bukan perang yang sekarang tapi perang dalam jiwa. Saya sudah khotbahkan itu 2 bulan lalu. Apakah ini ada kait-mengkait? Apakah ini benar-benar dia digerakkan untuk ngomong seperti itu? Tapi itulah perang akhir zaman. Akhir zaman tuh
setiap kita akan menghadapinya. Kalau kau pengen tahu pemahaman saya soal akhir zaman, dengerin khotbah-khotbah saya. Kita sedang menghadapi perang akhir zaman, kita nggak bisa menilai dengan jernih. Mana yang suara daging, mana yang suara jiwa, mana yang suara roh. Suara daging itu self-interest. Trauma, ekspektasi dunia, itulah suara daging. Kita kepengen ini, nafsu kita, itu daging. Sedangkan jiwa itu keinginan terdalam. Trauma-trauma masa lalu, luka batin, itu mempengaruhi jiwa kita, makanya harus dibereskan. Suara roh itu suara yang kudus, kepekaan ilahi. Itu 3 suara yang berbeda yang ada dalam hati kita. Sebab manusia itu, kata Tesalonika, terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Masing-masing punya suara. Dan di era konten rohani yang banyak di mana-mana, orang mudah terinspirasi, tapi tidak tahu suara siapa yang sedang ia ikuti. Banyak orang sekarang ini kalau udah ngomongin firman Allah, dianggapnya pasti benar, tanpa harus di-screening dulu. Ingat loh, banyak nabi palsu. Ini seperti seorang yang sedang berada di konser. Kalau di konser, Bapak Ibu pernah datang ke konser enggak? Saya meskipun tidak sering, di masa muda saya sekali 2 kali pernah ada di dalam sebuah konser. Kalau sudah di konser itu suaranya, soundnya itu luar biasa, keras. Kadang-kadang ada histeris di kiri, di kanan. Bahkan mungkin teman-teman kita, bahkan kita secara nggak sengaja itu histeris juga ketika lagu yang kita suka lagi dimainkan. Tapi seingat saya ada momen ketika lagu itu kena. Suara hati sulit untuk didengar. Apalagi kalau lagu itu punya pesan memori yang dalam di kepala kita. Itulah jiwa hari ini. Kita sedang berada di hiruk pikuknya dunia. Tapi jiwa kita tidak kita kenali suaranya. Dan bagaimana agar jiwa kita ini bisa dapat makanan? Karena saya bilang tadi banyak jiwa yang lapar, sepertinya makan tapi tetap lapar dia. Berarti kan makanannya tidak memenuhi kebutuhan laparnya dia. Yohanes 6 ayat 35, tolong dibuka. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Wow. Yesus tidak datang hanya untuk roh kita. Banyak orang Kristen berpikir Yesus datang untuk memulihkan roh kita, supaya kita nanti berada dalam keabadian bersama Bapa dan Dia. Saudara, banyak orang Kristen paham begitu. Tapi Yesus datang ke dunia ini bukan cuma memuaskan roh kita. Dia berkata jiwamu pun butuh makan. Dan akulah roti itu. Jiwamu butuh minum. Akulah air hidup itu. Yesus, kalau kita baca, lu udah pernah baca Yesus belum? Lu banyak kan orang tuh, orang Kristen cuma tahu Yesus dari khotbah pendeta lo doang. Dan kalau pendeta lo gak pernah khotbahin soal Yesus, maka lo gak tahu minim literasi soal Yesus. Dalam kitab Injil berkali-kali Yesus lo ya, bukan pendeta, bukan saya. Yesus lo ya, yang menarik diri dari kerumunan banyak orang. Dia menarik diri, dia naik ke tempat yang sunyi. Dalam konteks Yesus, supaya dia dapat tempat yang sunyi, dia pagi-pagi naik ke gunung. Udah deh, kalau pagi-pagi tuh gak mungkin ada yang bangun. Naik ke gunung butuh effort juga, ngapain pagi-pagi naik ke gunung? Maka dalam konteksnya Yesus, dia ketika menarik diri, naik ke gunung di malam hari. Dan itu banyak ditafsirkan literal. Kalau doa tuh harus jam 3 pagi. Karena jam 3 pagi tuh auranya bagus banget. Pintu surga lagi terbuka. Hah? Ada pendeta ngomong begini coba. Doanya langsung terus ke surga. Hah? Terus dia pakai ayat itu, Yesus kalau datang ke doa pagi-pagi. Come on. Makanya saya bilang, khotbah itu gampang. Tapi khotbah yang berintegritas itu mahal. Kenapa Yesus pagi-pagi? Karena gak mungkin siang-siang. Kenapa gak mungkin pasti? Lah, yang cari Yesus tuh banyak. Yang FOMO sama Yesus banyak. Yang pengen disembuhin Yesus banyak. Pagi-pagi, kalau mereka tahu Yesus tinggal di situ, udah banyak orang. Gimana dia bisa menyendiri? Maka paling bisa ya cuma pagi-pagi. Malam-malam bahkan Nikodemus, baca gak kisahnya tuh dalam Yohanes pasal ketiga.
Nikodemus itu nyari Yesus malam-malam. Berarti malam-malam aja masih ada yang cari orang. Cari Yesus. Makanya Yesus tuh bisa sendiri tuh ketika murid-muridnya udah tidur. Pagi-pagi jam berapa ya? Jam 2, jam 3, jam 4. Harus naik ke gunung. Nah kalau kita hari ini ngikutin begitu. Dan kita anggap itu Alkitabiah. Aneh lah. Gimana kalau orang kerjaannya satpam? Malam-malam dia harus kerja ronda. Terus satpamnya bilang sama bosnya, tenang bos, aman semuanya. Pokoknya jam 2, jam 4 gue mau menyendiri dulu ya. Tugas lu tuh digaji jaga pabrik malam-malam, bukannya doa. Terus nanti framing. Di perusahaan ini kita tidak diizinkan beribadah, bukan diizinkan beribadah, lu yang goblok, saya bilang begitu. Nah, tugas lu tuh jaga malam tuh ngapain? Ya ronda dong, jangan berdoa. Berarti kalau berdoa gimana? Siang-siang. Siang-siang tuh gue tidur lah bos. Nah itu dia dong. Jangan lo ngambil tempat lo kerja. Lo dibayar sama perusahaan untuk kerja di situ. Bukan jadi alasan ibadah. Misal saya pernah dengar dapat kabar itu. Ada orang yang keluar dari pekerjaannya. Gara-gara perusahaannya sekarang ini gak boleh bikin persekutuan doa di hari Jumat. Saya bilang, aneh banget sih. Lo kerja di situ tuh niatnya bikin ibadah tuh mau cari kerjaan. Wah ini berarti pekerjaan ini udah tidak lagi mendukung pelayanan. Bukan begitu, kemarin-kemarin masih boleh ibadah tuh ya puji Tuhan. Kalau sekarang gak boleh ya udah. Emang kenapa kalau gak bisa ibadah hari Jumat? Makanya saya senang banget, dulu saya pernah melayani. Ada sebuah persekutuan doa waktu saya masih belum nolak pelayanan di mana-mana. Persekutuan doanya itu karyawan, dia bikinnya jam berapa? Jam 6 sore. Wah itu saya respect banget. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, kami yang Kristen Katolik di sini banyak. Cuma kalau kami bikin hari siang, ya jam 12 gitu ya, itu pasti akan molor. Gak boleh sama bos. Kalau bikin Jumat, saudara kita yang Muslim itu Jumat itu lebih panjang jam makan siangnya. Kalau kita juga bikin juga kalau ada apa-apa, kita juga nanti berantakan. Ya udahlah kita di sini kerja, Pak. Jadi makanya kita bikin ibadah jam 6. Jam 6 bikin ibadah, jam pulang dia. Tapi mereka kumpul untuk berdoa 1 jam dulu. Jam 7 baru pulang. Ini keren. Yesus sering menarik diri ke tempat sunyi. Kenapa? Karena jiwanya yang terburu-buru. Karena jiwa yang terburu-buru sulit mendengar surga. Yesus juga butuh mendengar surga. Di tengah dunia yang serba cepat, Allah memanggil kita. Anakku, jangan kamu melakukan terlalu banyak. Tapi aku ingin kamu mengenali suaraku dalam jiwamu yang lapar. Pelayanan seperti ini bagus Bapak Ibu. Tapi yang terutama, Yesus ingin kau duduk di kakinya dia. Bertemu muka dengan muka. Itu yang paling pengen dia lakukan. Kita lakukan untuk dia. Semua orang bisa khotbah. Semua orang bisa jadi WL, jadi MC, jadi pemain musik. Saya punya teman pendeta yang pemain musiknya itu pemain bayaran semuanya. Kalau hari-hari biasa main di nightclub, mainnya bagus. Terus saya bilang, lu kenapa pakai orang-orang seperti itu? Kenapa lo gak kader? Ya itu mereka udah jadi. Ada gereja-gereja begitu, makanya musiknya hebat. Karena semua pemain musiknya tuh benar-benar profesional semuanya. Tapi duduk diam di kaki Yesus. Sesuatu yang sangat mudah, tapi gak bisa banyak orang mengerjakan. Maka langkah praktis yang harus kita lakukan Bapak Ibu, supaya kita tidak jadi orang yang seperti itu. Gak bising jiwa kita. Beri waktumu untuk diam. Diam itu bukan pasif. Itu perlawanan terhadap kebisingan palsu. Maka jangan badanmu kesana kesini, sibuk pelayanan, tapi sebenarnya kau kosong. Yang paling tahu dirimu kan dirimu sendiri. Kalau saya lebih baik diam diri daripada pelayanan badan saya kemana-mana. Kecuali saya merasa bahwa saya nggak sakit jiwa, maka saya akan melayani kemana saja. Tapi kalau saya lagi nggak enak, jiwa saya lagi nggak enak, mendingan gue diam aja. Beri waktumu untuk diam. Saat teduh, bahasa sering saya itu meditasi. Tanyakan ke jiwamu sendiri apa sebenarnya yang sedang kau cari. Banyak kita tuh nggak tahu, kita kerja kemana-mana tapi nggak tahu. Kayak film tadi, film F1 tadi. Si Sonny Hayes tuh nggak tahu dia apa yang dia cari itu.
Pokoknya harus balap, tapi apa gitu loh yang dicari dari semua tadi, dia nggak tahu. Makanya saya bilang dia sakit jiwa. Maka latih juga kepekaanmu. Baca firman. Kebanyakan kita yang sudah khotbah, baca firman kalau khotbah doang, kalau bikin materi doang. Tapi kalau hari-hari biasa nggak pernah baca Alkitab. Kita nggak pernah baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, meditasi untuk jiwa kita. Kita berpikirnya kalau baca kitab untuk dibagi kepada banyak orang, kita lupa bahwa jiwa kita juga butuh. Jangan percaya semua yang kamu rasakan, tapi dengarkan siapa yang bicara. Kekasih Tuhan, kalau kau sudah dengar saya, banyak orang kenyang secara agama hari ini, namun lapar secara jiwa. Banyak orang dengar suara diri sendiri tapi mengira itu suara Bapaknya. Sehingga banyak orang berkata, Bapa berkata kepadaku, Allah berkata kepadaku, padahal yang dikomonginnya adalah suara hatinya sendiri. Bukan suara Bapa. Oleh karena itu Bapa hari ini memanggilmu. Namun bukan hanya rohmu yang dipanggil, tapi jiwamu yang sebenarnya sedang lelah, sedang sakit, sedang bingung, sedang lapar, sedang buta, sedang bisu, sedang sakit jiwa itu. Bapa ingin bilang, nak, diem nak. Diem. Jiwamu sakit. Ini aku tawarkan makanan. Aku adalah roti hidup. Ini aku tawarkan minuman, akulah air hidup. Makan dan minum nak. Makan dan minum aku. Duduklah, baca Alkitabmu. Renungkan firman Allah. Untuk hal inilah maka dia mengutus anaknya. Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Bukan sekedar hanya untuk menyelamatkanmu dari neraka. Bukan begitu tugas Yesus. Terlalu mudah kalau menyelamatkan kita ke neraka dari neraka doang. Tapi Yesus datang itu yang gak banyak dipahami orang Kristen apa? Untuk memulihkan kembali jiwamu yang sakit itu. Yang sedang mati rasa. Makanya Yesus berkata berkali-kali, kalau kau mau manggil Allah, panggillah Bapa. Itu kan relasi. Yesus ingin memulihkan relasi yang hancur gara-gara dosa itu. Itulah tujuan utama Yesus datang ke dunia. Bukan menyelamatkan manusia semata-mata dari neraka ke surga. Bukan, memulihkan. Upah dosa dalam maut itu kan keterputusan dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah. Itulah yang dikerjakan Yesus dengan mati di atas kayu salib itu. Tapi banyak orang Kristen percaya Yesus. Tapi masih mati rasa. Jiwanya masih sakit. Berarti ada yang gak benar dengan kekristenanmu. Bisa saja itu ajaran gerejamu. Bisa saja itu orang-orang di sekitarmu yang ngaku Kristen tapi sebenarnya mereka gak ngerti apa-apa. Kau ada di kelompok yang salah, saudaraku. Maka punyailah komunitas yang benar. Berada di gereja yang benar. Sehingga bukan rohmu doang yang menyala-nyala. Bukan tubuhmu doang yang aktif melayani, tapi jiwamu kau kenali dengan sungguh. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan sehatkan jiwamu. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.